warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita hormati Kasatgas Kecamatan Semarang Utara, Pengawas Dinas Kecamatan Semarang Utara, Kepala Sekolah SD Kuningan 4, serta Bapak Ibu gurunya, Ketua KKD Kecamatan Semarang Utara beserta jajarannya, dan Bapak Ibu guru PAI yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Maha Kuasa yang pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat umur panjang, sehat walafiat, dalam rangka terus untuk meningkatkan layanan kita pada anak didik kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya juga menjadi beliau dan kita tetap syafaat ulama dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berhormat, ada 4 hal yang kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan menjelang Idul Adha. Kami sangat menghendaki, mengharap sekali dalam kegiatan momentum Idul Adha ini anak-anak kita tidak hanya sebagai penonton momentum, tetapi bisa mengambil makna dengan menyelenggarakan kegiatan kurban di satuan pendidikan. Kami sangat berapresiasi pada pendidikan tadi dari pengawas dan muncul 2 atau 3 di SD di Bulog, kedua SD negeri yang menyelenggarakan Bulog ya, menyelenggarakan ya, alhamdulillah. Yang lain gimana? Apa menunggu white taxi, artinya nunggu mana korban pokoknya. Kami sangat menghendaki Bapak Ibu bisa belajar dengan teman-teman yang sudah menyelenggarakan, yang bisa menyelenggarakan. Caranya bagaimana sesuai dengan kreativitas sekaligus petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Artinya begini, Bapak Ibu, momentum jangan hanya lepas di dalam dunia. Itu namanya Bapak Ibu menciptakan ekosistem gitu kan. Jadi ketika ada korban dikontekstualkan itu momentum itu tidak akan jadi dan tidak terulang kembali, tapi akan berganti sesuai dengan masa. Nah, orang yang hanya atau melalui sekilas saja, maka tidak menjadi bagian dari kehidupan sejarah pada saat itu. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu itu bisa menyelenggarakan minimal penyembelihan korban di satuan pendidikan. Ini dimulai dengan satu, Bapak Ibu, yang sangat elegan dalam adanya tabungan guru untuk korban. Dengan korban elegan. Kalau sekolah-sekolah bahasa Islam biasanya sudah disiapkan sejak awal. Muhammadiyah, Sultan Agung, sekolah-sekolah berbasis Islam yang ada di situ itu sangat elegan. Karena alhamdulillah 1 juta kan kambing berapa, 3 juta tinggal 2 juta. Mudah untuk dibanding dengan dunia tabungan. Kemudian berpokok oke, ini niatnya untuk kesitunya itu ada tantangan baru yang harus disiapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, satu, untuk berkorban mengembangkan menabung korban di satuan pendidikan. Siapa yang memonitori, menyampaikan pertama, ya guru agama. Sehingga nanti kalau semua bisa ikut korban, itulah menjadi peluang amal jariah panjenengan ide sekaligus yang berkorban untuk apa? Ngumpul ke duitnya konco-konco. Nah, ketika sudah kumpul Bapak Ibu untuk korban, kemudian anak-anak, alhamdulillah di sekolahan Pak infaknya jalan, sedekahnya jalan, bisa untuk pelatihan korban support kembali. Artinya Pak, besok mau ada korban, anak-anak kita akan latihan korban, untuk infaknya bisa dikembangkan, disupport dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti dapat banyak
kambingnya atau sapinya. Nah, karakter yang perlu kita kembangkan yang pertama Bapak Ibu, dari guru menjadi contoh teladan untuk berkorban di saat pendidikan. Jadi jangan jadi guru itu malah nunut korbannya anak-anak. Ono korban guru melu ya nggak apa-apa mengelola, tetapi lebih bagus lagi gurunya nyontoi korban beneran, anak-anak latihan korban. Tapi itu. Yang kedua, di sekitar Semarang anak-anak kan lebih cenderung menengah ke bawah. Ketika ke bawah saat itu korban, Bapak Ibu, dari survei anak-anak dominan daging korban. Nah, inilah yang karakter yang perlu kita geser dari mulai korban anak-anak untuk mengelola korbannya sendiri, latihan korban di sekolahnya. Syukur ono tambahan, ono oke bisa anak-anak bagi kepada tetangga atau temannya yang sangat membutuhkan daging korban itu. Jadi ada karakter sing minta, tetapi karakter untuk berbagi. Inilah karakter yang tidak hanya diomongkan, tetapi harus dieksekusi dan aksi nyatakan. Membentuk karakter itu polanya begitu Bapak Ibu. Ya memang butuh perjuangan, semuanya butuh perjuangan. Nah, saya akan berikan selamat bagi kawan pendidikan yang sudah merancang dengan harapan mudah-mudahan Allah memberkahi dan terus menjadikan nilai ibadah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang belum silakan belajar teman-teman. Tapi belajar bukan untuk belajar untuk diamalkan. Kalau untuk belajar, aku di sini seperti apa? Pingin terus. Kan akhir pensiun masih pingin dong. Jangan, ya belajar untuk melakukannya. Ketika ada tantangan dan sebagainya, belajar yang sukses. Ini udah disebut. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kita hormati, sekarang kita sudah persiapan tadi disampaikan persiapan guru prestasi, lomba guru prestasi dan MAPSI. MAPSI untuk anak-anaknya, guru prestasi untuk gurunya. Ini sebuah langkah yang luar biasa bagi kita. Cara memacu para guru untuk berprestasi salah satunya adalah lomba. Nah, di sini kalau di dinas dengan Dignas, Kemendikbud dengan pola guru penggerak itu juga merupakan salah satu pacuan untuk mempercepat proses kinerja kita, produk kita dalam pembelajaran. Nah, di sekarang di Kementerian Agama bersama-sama Jawa, KKP, GMP, kemudian MKG, kita mengadakan setiap 2 tahun. Silakan untuk yang terbaiknya berarti kan harus menghasilkan karya. Hasilnya Bapak Ibu yang silakan. Karya Bapak yang bisa kuantifikasi. Ada yang dia mode atau melakukan pembuatan aplikasi dan sebagainya yang dikembangkan lebih perspektif dari cara yang Bapak Panjenengan lakukan, dan itu merupakan pengalaman yang sangat monumental sehingga menjadi yang perlu dimunculkannya. Untuk anak-anak Bapak Ibu yang hormati, untuk anak kami sangat mengharapkan sekali. Kali ini sekarang kan untuk jurinya juri secara alhamdulillah, artinya secara kejujuran, tidak memihak, sudah insya Allah 90-100% bisa ditanggungjawabkan. Nah, yang perlu dikembangkan Bapak Ibu anak-anak kita, dilatih anak-anak untuk jujur, kompetisi, dan profesional. Artinya apa? Anak-anak yang sudah punya potensi terus dikembangkan secara maksimal. Ketika lomba kok anak-anak orang pokok. Ketika berlomba lagi tidak juara lagi, enggak apa-apa. Aja kita itu. Dan juga guru ketika lomba kok kalah rak popo. Panjenengan bisa lihat, bisa belajar dengan Pak Prabowo. Mau jadi presiden berapa kali? 3 kali toh. Baru yang ketiga mendapatkan karena belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga bisa belajar pada anak-anak kita. Ketika Pak juara orang juara rapopo. Berikutnya justru anak-anak itu ketika menemukan potensi dirinya kemudian membantu kepada dengan potensi yang lain dalam berkompetisi, itulah juara yang benarnya. Jadi juara itu bukan hanya yang menang, Pak saya sudah juara 1, itu kan secara formalitasnya begitu. Tetapi sebenarnya karakter juara itu adalah ketika mereka itu dalam dirinya bisa mengukur potensinya dengan orang lain, terus untuk meningkatkan potensinya
sebenarnya yang diharapkan begitu. Itu karakter, namanya karakter juara. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, ketika itu tertanam pada anak-anak kita juga itu akan dapat mempengaruhi kinerja. Karena terus terupdate, terus akan terkembangkan potensi-potensi dari manapun dia berasal, dari manapun dia akan memperolehnya. Ini kami ketemukan Bapak Ibu ketika kami dengan izin Allah, Allah memberikan putra yang kedua itu waktu di SD senang matematika, lomba kalah. Ya apapun nang bareng nanti MTS-nya nah. Ketika di MTS Bapak Ibu ikut lomba kalah meneh. Sebenarnya pinter. Malah kadang ketika kalah itu kan cenderung kita maido orang lain. Kadang ketika panjenengan mengantar anak lomba kalah maido jubine mau di panitiane. Itu hal yang kadang tapi ditelusuri sebagainya bukan itu. Ketika anak kemudian lomba kalah apa-apa lagi. Udah bagus, pelomba lagi kalah lagi apa-apa. Mungkin sudah tapi ada lebih bagus lagi. Nah, sampai anak kami alhamdulillah Bapak Ibu ketika di MTS 1 pas lomba kalah, Pak. Jadi seneng matematika senengnya luar biasa. Tapi saya lihat potensi bagus, pinter belajar anak-anak MTS belajar matematika SMA bisa. Kalau nggak apa-apa. Ketika lomba juga, tapi apa jadi Bapak Ibu? Ketika pas akhir evaluasi kan ada ujian, nilainya mulai menemukan, oh berarti anak berlomba itu adalah proses pembentukan karakter. Karakter apa? Berkompetisi. Dia tidak mau juara 1, juara 2, juara 3 itu hanya lakon, hanya formalnya. Tetapi karakternya yang berkompetisi. Sehingga ketika ada kompetisi kaget, mau ujian, tes itu kemudian karena sudah menjadi karakter dirinya. Dan yang apa yang jadi Bapak Ibu? Dari karakter itu kemudian ikut seleksi ke MAN 2 Kudus. MAN 2 Kudus itu Bapak Ibu, itu madrasah baiknya untuk ternyata yang pada ikut SMP 2 buah ke sana Pak. Alhamdulillah masuk dan masuk boarding itu ada 3 anak SMP 2 yang termasuk terbaiknya itu selektif dan lolos ada di sana bareng dengan putra kami. Kami juga menemukan oh inilah hakikat prestasi anak dalam berkompetisi. Jadi bukan ada 1, 2, 3 apa Bapak Ibu ketika merasa gede aku pinter berarti koncoku orang pinter justru itu kecelakaan hakikat juara. Jadi dia juara itu ketika menemukan tahan diri kemudian untuk bisa meningkatkan dari kuatan diri dan bisa mengukur kepada teman dalam berkompetisinya. Itu hakikat juaranya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga ketika di Madrasah Aliyah 2. Alhamdulillah Pak, ikut lomba tingkat kota Kabupaten Kudus menang Pak juara 1. Bangga alhamdulillah, alhamdulillah juara. Tapi sih kalah menang Pak. Kok kalah menang? Kenapa ya dan sebagainya. Anda terus kompetisi. Nah, kadang orang tua itu menang apa tingkat provinsi lah ya mungkin tapi jangan Pak. Alhamdulillah Tri luar biasa memberikan motivasi tenang buat kompetisi secara dengan waktu yang selama 3 tahun anak itu ikut kompetisi sampai tingkat internasional. Dari proses apa yang terjadi Bapak Ibu ternyata terbentuk anak itu ingin selalu untuk mengikuti sebuah kompetisi. Ini budaya luar biasa. Dan apa yang terjadi dari hasil itu Bapak Ibu bukan juara 1, juara 2, juara 3 enggak, tapi budaya itu sudah mengirimkan pada anaknya. Dan ketika ada penerimaan mahasiswa baru ikatan dinas di STAN, alhamdulillah ikut berkompetisi dan Allah memberikan anugerah bisa masuk di sana. Karena budaya itu tadi untuk budaya kompetisinya sudah terjadi. Allah menguji ketika di STAN Bapak Ibu itu kan seleksinya luar biasa ketatnya. Apa Bapak Ibu? Di STAN Allah menguji lagi minta mundur. Bagi orang kadang karena apa? Ada passionnya, itu tidak passionnya. Karena ada guru dari sidik-sidik. Anak kami itu nggak mau ketika ada guru nggak mau. Tapi kok salah kemudian yang orang lain nggak mau.
Tapi ya salah ya diri sendiri. Nah, apa Bapak Ibu? Kemudian kami motivasi gimana kalau ikut yang dinas yang statistik Indonesia. Juga dengan izin Allah masuk. Kami lihat anak itu menikmati. Nah inilah kami hormati. Artinya hakikat juara itu bukan juara 1, bukan juara 2, atau juara 3. Atau dia juara 1, juara 3, melemahkan, merendahkan dan juara 4, juara 5 dan sebagainya. Hakikat dari juara adalah karakter dia telah menemukan potensi dirinya dan bisa mengukur potensi orang lain dan untuk meningkatkan potensi. Ini yang kami hormati. Makanya Bapak Ibu dalam menghantarkan anak, latih anak untuk mati, juara atau juara, muncullah anak menjadi sombong karena yang belum juara jangan diperlemah. Mungkin kan umur nasional kalau juara nah, kalau lomba jangan. Itulah proses untuk meraih sebuah prestasi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati untuk ujian praktek nanti. Ujian praktek senang-senang sekali, luar biasa untuk Bapak Ibu di SD Kecamatan Semarang Utara semuanya sudah mulai ya. Alhamdulillah untuk guru-guru yang luar biasa. Walaupun di dinas mungkin di sekolah dengan kurikulum mereka, teman Bapak Ibu langsung pas pembelajaran langsung sudah selesai sudah enggak apa-apa. Mau diselenggarakan setelah kemudian pembelajaran selesai, Bapak Ibu 3 bulan yang menyelenggarakan juga menyelenggarakan tahun selesai anak diuji tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati dari survei yang telah kami lakukan terkait dengan adanya asesmen yang diberikan keluasan kemerdekaan pada guru-gurunya dan guru-gurunya tidak menyelenggarakan semua ujian dalam arti anak diukur kembali dan lain sebagainya, ternyata punya pengaruh terhadap kualitas lulusan. Karena itu kami sangat berharap Bapak Ibu mengawal anak-anak kita sebelum selesai sesuai dengan ada targetnya, karena targetnya untuk anak-anak negeri Bapak Ibu hafalannya itu mengapa asames ke bawah, karena terkait dengan hafalan ketika sholat duha. Supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti ketika di SD duhanya bisa melakukan tulisan. Nah tulisan kalikan di SD asames belum hafal dan sebagainya, silakan dikembangkannya. Mengapa di situ dalam untuk anak-anak mengkali anak diri kita. Kalau yang berbasis Islam kami minimal juz 30. Ini untuk Sultan Agung ada Sultan Agung. Sultan Agung berdua ya. Mas Sultan enggak hadir. Oh enggak hadir. Muhammadiyah hadir. Enggak hadir juga. Ya nanti tolong daftar hadir yang tidak hadir siapa-siapa, nanti kapan arani ke lokasi ya. Mungkin sakit dan sebagainya atau mungkin ada kendala, karena dalam rangka peningkatan kompetensi pengembangan diri dalamnya melalui kegiatan KKG. Bapak yang kami hormati, untuk menulisnya Bapak Ibu diharapkan juga di SD sudah clear bisa nulis dan bisa membaca. Tapi membacanya dengan huruf tulisan latih. Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kalau di negeri gurunya terbatas, bocah oleh ini di negeri. Kalau dia berbasis Islam, alhamdulillah tersupport teman-teman yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami sangat mengharap sekali Bapak Ibu yang ada di negeri berkolaborasi dengan wali kelas, guru kelas, dan kolaborasi dengan kepala. Itu merupakan invest dunia akhirat kita. Kalau anak-anak SD kok sholatnya benar, duha sudah lancar, sudah biasa, kemudian mau coba benar, bahagia yang ikut ngawal kaitan dengan kompetensi itu. Nah, ikut di SMP dibiasakan, diajari dan sebagainya, kita punya tabungan anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, tolong disampaikan pada guru-guru yang lainnya. Karena waktu urusan PAI dan sebagainya untuk pembelajaran PAI ya guru PAI, tapi pendidikan agama Islam adalah semua umat Islam bisa mendidikan itu. Itu disampaikan begitu. Untuk pembelajaran PAI ya teman guru PAI, tetapi pendidikan
adalah tanggung jawab umat beragama Islam dan pendidikan. Tengah 01 itu untuk sholat berjamaah kan di kelasnya masih wali kelasnya Katolik kita sudah dulu kan pada anak-anak setidaknya sholat untuk berjamaah untuk wudhu. Setelah sudah kumpul langsung melakukan apa anak-anak yang beragama ini kolaborasi sekaligus moderasi beragama. Silakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya dalam untuk meningkatkan layanan pendidikan Islam khususnya anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu pas selesai mengalami lagi so apalagi sesuai dengan apa hanya yang ada di buku ketika sholat mau selesai isolasi apa lagi katakan ketika ikhlas orang hafal kasihan anak-anak apa kalau apa yo pas sudah selesai target minimal itu minimal sangat minimalis tetapi Bapak Ibu dikembangkan dengan potensi yang lainnya khususnya berkaitan dengan hafalan Quran antara hafalan dengan membaca memang idealnya yang mau dhisik baru nulis baru ngapalke tapi kalau itu rampung nah Bapak Ibu sinkron artinya apa ya sambil ngapalke bocah kan dengan HP dan sebagainya bisa nanti pentasannya panjenengan sambil untuk membacanya. Kami sangat senang sekali ini di sini di SD apa Kuningan 04 BTK ya. BTK sudah jalan gila. BTK yang SD Kuningan 4 BTK-nya sudah jalan sarapan dengan membaca Quran sudah jalan luar biasa. Tepuk tangan untuk SD Kuningan. Kami sangat senang sarapan tapi sarapan ngaji. Bagus itu Pak. Dan silakan sekolah-sekolah yang lainnya dalam rangka untuk pembiasaan tapi ikut meningkatkan capaian itu namanya begitu. Tidak hanya pembiasaan terus misalkan dengan pola pembiasaan maca Quran ketika sholat duha doanya bacaannya apa sama doa itu apa loro tok. Tapi kalau sudah hafal gimana diganti surat berikutnya bagus nanti hafal kabeh. Ini yang hormati yang perlu kita kembangkan bersama-sama.